Extraordinary Mecha Warrior dari GAUGAU, banyak banget yang udah request kit ini, jadi langsung aja kita review. Halo Mas Bro, balik lagi bersama Warung Mas Yok. Buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Jadi ini dia bootleg dari Mighty Strike Freedom Gundam. Kali ini yang memproduksi itu GAUGAU model dengan nama Extraordinary Mecha Warrior. Udah nggak pakai nama fighter lagi nih, ada apa nih? Apakah mungkin kualitasnya udah upgrade? Nah langsung aja kita lihat. Cover art dari boxnya ini jiplak dari punyanya Bandai. Kalau kita buka langsung kelihatan runner-runnernya. Totalnya ada 2 plastik runner. Dapat beberapa stiker, ada stiker efek untuk Proud Defendernya. Terus kemudian ada stiker foilnya. Gak lupa juga ada water slide decal, serta sudah termasuk manual booknya. Kalau dilihat-lihat dari kualitas plastiknya secara sekilas, ini menurutku ada perubahan yang cukup lumayan signifikan. Tapi kalau perbandingannya adalah Strike Freedom dari GAUGAU. Jadi dari plastik yang aku pegang ini, feel-nya ini berasa upgrade dan udah jauh dari kata plastik ember. Ya untuk warnanya sendiri, warna emasnya khususnya ini agak pucat kayak coklat gitu. Nggak terlalu ke gold coating, jadi ya terima-terima aja lah. Masih cukup bagus kok. Dari detailnya sendiri masih kelihatan jelas cetakannya. Dan ini yang bikin aku merasa takjub sih, GAUGAU udah mulai upgrade nih. Tapi gimana sih kualitas nanti sampai hasil jadinya? Ya kita lihat sampai akhir aja. Untuk kualitas stiker Proud Defendernya ini cukup tebel dan menurutku cukup bagus. Lebih bagus ini daripada stiker satunya. Yang ini water slide decalnya, cuman kayaknya nggak aku pasang. Dan stiker foilnya yang menurutku kualitasnya ampas banget. Manual booknya cukup jelas, semua informasinya digambarkan dengan baik, bahkan tiap partnya itu udah dikasih tahu runner apa aja yang bakal kita pakai. Jadi yang itu tuh sangat memudahkan kita buat merakit part-part sesuai dengan urutannya. Jadi ini dia hasil akhirnya teman-teman. Kalau sudah dirakit bakalan jadi seperti ini. Dengan komplit aksesorisnya bisa kalian lihat di layar kalian. Kalau dilihat dari jauh ini udah mirip sih sama Mighty Strike Freedom Gundam. Cuman kalau dilihat dari lebih dekat, mungkin kalian akan melihat mukanya itu enggak banget. Tapi dari detail mulai dari armor-armornya, terus kemudian proporsionalnya, ini udah kelihatan kayak Mighty Strike Freedom. Apalagi tampilan Proud Defendernya juga semewah ini, bakalan bikin model kit ini semakin keren. Lanjut kita bahas pengalaman merakit si Gundam yang satu ini. Untuk plastiknya cukup empuk dan gak keras kok, jadi gak bakal nyiksa jari tangan kita. Snap fitnya juga masuk-masuk aja, paling yang agak susah masuk itu di bagian kepalanya. Part merah yang ada di jidatnya itu susah banget masuk, sama bagian fan di armor dadanya. Kalau di perakitanku cuman itu yang agak ngeselin. Tapi sisanya ia bisa dipasang dengan mudah tanpa harus effort, amplas atau potong sana-sini. Tapi ya masih ada kekurangan dari kit ini, yang bikin kesel pastinya. Nanti kita akan bahas di bagian akhir. Oke, kita lanjut lagi ke bagian aksesorisnya. Yang pertama ada pedang Futsu no Mitama, dan cukup detail juga sih pedangnya. Dapat beam shield sebagai tameng. Ini nantinya dipasang ke bagian armor di bagian tangannya. Selanjutnya dapat dual beam saber. Bagian gagangnya bisa dipasang ke atas railgun. Dapat juga part sambungan beam saber biar bisa jadi satu. Optional hand di sini dapat relax hand. Terus juga dapat sebuah tangan yang menggenggam. Ini bisa juga dibuat megang senjatanya. Lanjut ada high energy beam rifles. Ada 2 jumlahnya, seperti Strike Freedom pada sebelumnya, senjata ini bisa digabung jadi satu, jadi sebuah long rifle juga. Beam rifle-nya juga bisa dipasang pada bagian railgun-nya. Sudah include stand base khas GAUGAU juga. Jadi cukup banyak sih aksesorisnya. Lanjut kita bahas bagian Proud Defendernya. Yang menurutku paling worth it dari model kit ini salah satunya ya ini, si Proud Defendernya. Karena dari desain bentuknya, gimmicknya belum dimiliki Strike Freedom versi sebelumnya. Kalau di GAUGAU ini bentuknya udah mirip sih. Secara overall dari depan, belakang, atas, bawah, ya mirip-mirip kok. Tapi hanya mirip aja loh ya, jangan overclaim. Dan yang di sini nggak terlalu letoy. Untuk wingsnya masih bisa nempel dengan kenceng. Karena aku lihat di beberapa video orang lain, Proud Defendernya itu letoy dan kurang mantep gitu. Cuman yang punya aku ini dapetnya yang enak-enak aja. Ya berbeda-beda nanti pengalamannya. Namanya juga barang bootleg, pasti banyak kurang di sana-sininya. Untuk wingsnya ada gimmick dia bisa di slide armornya, jadi bakal kebuka gitu armor dia. Dan efek stiker warna pinknya ini bakalan kelihatan.
Ini keren banget sih menurutku. Kita masuk ke bagian artikulasinya. Dari bagian kepala ini saking lossnya, bisa kalian puter mau gimana pun juga bentuknya. Emang parah sih Gao-Gao ini. Nah, bagian tangannya cukup menarik juga, karena bisa ditekuk ke depan sampai mentok. Keren sih high grade zaman sekarang, bisa seluas ini. Untuk lengannya juga udah double join, jadi bisa ditekuk maksimal. Cuma hati-hati aja kalau pose-pose karena ada beberapa part yang gampang lepas. Bagian bodinya juga cuma pakai ball join dan ini kurang lock sih, jadi goyang-goyang kayak gini. Armor bagian waist depan bisa dibuka. Railgunnya juga bisa dipanjangkan. Untuk bagian kakinya, ini yang agak bermasalah. Karena mekanisme high grade terbaru yang ini dibuat tuh bisa ekstrim banget. Tapi karena ini bootleg, malah jadi loose. Dan dia bakal bikin si Gundam ini susah berdiri. Ya gara-gara tadi ini bootleg sih. Kalau orinya mungkin solid dan kokoh. Kakinya udah double join, jadi bisa ditekuk maksimal. Dan bagian telapak kaki juga bisa ditekuk. Gimana? Makin pengen beli atau pengen skip aja si Extraordinary Mecha Warrior ini? Dengan desain seganteng ini, kalian masih bingung juga? Oke, kita lanjut bahas bagian komparasinya. Kalau dilihat-lihat dan dibandingkan dengan beberapa Gunpla yang lain, gimana si Extraordinary Mecha Warrior ini bakal terlihat? Yang pasti kita bandingin dulu sama yang paling deket, yaitu Gao-Ke Strike Freedom Gundam. Berikut perbandingan ukurannya. Lanjut kita bandingin dengan beberapa Gundam yang lain. Dan yang ini perbandingan kepala dari Extraordinary Mecha Warrior dan Gao-Ke Strike Freedom Gundam. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Dan ini dia hasilnya kalau kepalanya dipakai dan sayapnya itu memakai punyanya Gao-Ke Strike Freedom Gundam. Jadi kita bikin spek 2 Strike Freedom gitu. Kalau udah puas ngomongin fitur-fiturnya, kita bakalan bahas satu hal lagi, yaitu kekurangannya. Nah, kurangannya ada apa aja? Langsung aja kita bahas. Bagian kepala yang sudah tadi kita lihat, kepalanya ini terlalu loose menurutku. Jadi dia nggak bisa ngelock dan malah terlihat aneh. Mulai dari desain matanya aja, stikernya itu udah aneh banget. Lalu di bagian tangannya juga ini gampang lepas teman-teman. Kalau kalian lagi pose, mau pakai senjata, ini cepet banget lepasnya. Jadi bikin ngeselin sih pokoknya. Armor bagian tangannya juga gitu. Dia gampang copot dan pastinya bakal bikin kalian bete pada saat kalian mau pose-pose si Gundam ini. Cuman kalau kalian mau lem atau kalian mau tebelin lagi packnya itu bisa banget dan pasti bisa kok jadi lebih baik. Terus di bagian bodinya itu terlalu loose juga. Nah kalian bisa lihat sendiri nih digoyang-goyangin itu hasilnya seperti itu. Kalau kita bandingin sama punya Gao-Ke, ini beda banget. Punya Gao-Ke terlihat sangat solid dan menurutku malahan better punya Gao-Ke jauh. Lalu di bagian kakinya ini juga loose. Kalau kalian mainin ya, dia tuh feel-nya itu nggak ada solid-solidnya. Dan menurutku ini juga jelek karena pada saat kita mau pose berdiri ini sangat susah. Dan di prot defendernya, di bagian backpacknya itu susah ngelocknya. Itu nggak bisa ngunci. Ini yang bikin kesal juga sih. Selanjutnya paling di stikernya juga nggak bisa nempel dengan baik. Ya cuman itu aja kalau di bagian stiker sih. Nah itu dia tadi kekurangan dari Extraordinary Mecha Warrior. Lanjut kita bahas ke kesimpulannya. Yang pertama mau aku highlight itu kualitas dari model kit ini udah upgrade. Dibandingkan dengan Strike Freedom Gao-Gao, apalagi kualitas plastiknya, ini nggak ember lagi. Dari warna, detail cetakannya bisa kelihatan dengan baik.
Snapfit juga nggak banyak drama dan nggak bikin tangan kita sakit. Cuma masih ada kekurangannya juga. Masih jauh dari kata mendekati Bandai. Dari part yang gampang lepas, terus juga banyak part yang meleot. Jadi bikin feel model kit ini nggak begitu solid. Sayang banget sih. Ya yang paling fatal sih ya seperti kepalanya. Nggak pengen apa Gao bikin kepala yang bagusan dikit. Karena ya kayak kasihan aja gitu kepalanya. Oke, dengan harga 140 ribuan menurutku sih skip aja kalau kalian nggak begitu suka dengan model kit ini. Lebih worth it menurutku itu beli Gauke Strike Freedom. Cuman kalau kalian pengen beli Prot Defender ya sama armor-armornya aja, buat di combine ya boleh-boleh aja sih, karena bandainya sendiri harganya masih 500 ribuan. Tapi gimana coba menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Jadi gitu aja yang bisa aku review hari ini. Jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan sampai ketemu di video selanjutnya.